Assalamualaikum, jumpa lagi Lur. Kali ini kita mau obrolin soal flow code. Apa itu flow code? Furnace ulang. Nah, ini panel sebelumnya sudah kita cat dan furnace sebenarnya. Tapi karena harusnya segera dipasang dan ada kendala di panel lainnya, panel yang ini nunggu. Nah, dari kondisi nunggu tersebut, nggak taunya kita banyak aktivitas nyemprot full body, epoxy dan lain sebagainya, dan ini panel dia kena overspray. Nah, karenanya daripada kita pusing moles ngejelimet yang di area dalam-dalam, ya daripada ribet, kita amplas langsung tembak clear aja biar kerjaan bisa lebih ringkas. Nah, kemudian untuk tujuan flow code sebenarnya untuk apa sih kita lakukan flow code begini? Tujuannya untuk bikin clear code-nya bisa lebih tebal, lebih berdaging, dan jangka panjangnya bisa lebih awet kinclongnya. Nah, kemudian apa aja yang perlu diperhatikan ketika kita aplikasi flow code macam yang begini? Pertama, yang pasti panelnya kita amplas dulu. Pakai grid berapa? Pakai grid 1000 langsung sudah cukup. Nah, terus juga apakah nanti akan ada masalah ketika clear yang lama ini tidak sama dengan clear yang akan kita pakai flow code? Selama clearnya yang lama sudah kering ideal, dia bakal aman-aman jaya. Mau beda merek, beda brand, enggak ngurus. Yang paling penting adalah sudah kering ideal. Kering ideal biasanya untuk clear code yang kelas-kelas menengah, dalam artian yang keringnya ndak lambat banget, ndak seperti misal contoh Speedseeker 8450 atau Glasurit 923255 yang HS, atau Promax 3800 misal contoh clear ini dia butuh waktu yang sampai 2 bulan mungkin baru ideal kita timpa lagi. Nah, kalau untuk clear code yang kelas misal harga 200.000 ke bawah atau seenggaknya 300.000 ke bawah, mau 2141 rata-rata kita ada jeda sekitar 3 hari, dia sudah siap untuk kita aplikasi flow code. Nah, kemudian beberapa pertanyaan sering kita jumpai dari teman-teman, ada kekhawatiran kalau kita flow code nanti muncul keriting apa enggak. Jadi keriting ini sebenarnya selain karena faktor clear code-nya belum kering ideal yang kita timpa, bisa jadi karena ngamplasnya sampai kebablasan. Jadi yang perlu diperhatikan kedua untuk kita lakukan flow code adalah ngamplasnya jangan sampai kehabisan. Contoh misal biasanya di area pojok-pojok begini, teman-teman ngamplasnya terlalu over hingga clear yang lama dia sampai botak. Nah, clear yang botak ini yang akan jadi pemicu munculnya keriting. Kenapa? Karena biasanya di bawah clear code dia ada cat yang meskipun sudah umur 1 minggu misal, itu tetap aja dia masih belum keras ideal. Begitu nanti kena timpa thinner yang kecampur sama clear code-nya, itu yang akan memicu muncul keriting. Jadi poin kedua, ngamplasnya jangan sampai kehabisan. Oke. Nah, terus antisipasi yang berikutnya, karena thinner akan jadi masalah, kali ini kita flow code dia tanpa pakai thinner dengan clear code 41. Kira-kira apakah akan ngejeruk atau enggak? Apakah nanti tetap bisa mau halus hasil tembakannya meskipun kita pakai clear 41 dengan tanpa thinner? Kita obrolin sambil aplikasi ya. Oke, lanjut. Clear code yang kita pakai kali ini si Nikon 400. Kita penasaran ini bocah kira-kira kalau ditembakin dengan tanpa dikasih thinner sedikit pun apakah mampu. Nah, sedikit kritik untuk prinsipal dari Nikon, kalau bisa ini kemasan yang hardener, mbok ya tutupnya jangan kasih model gini, bukanya sulit, jadi kita bikin susah.
Ini adukan yang kita bikin 250 mili, 200 induk 50 mili hardener, jadi pernisnya 41. Nah, karena saya lagi nggak ada adukan, ya ngaduknya cukup dituang dari gelas taker ke spray gun, bolak-balik sampai 2 kali 3 kali udah kecampur ini. Oke. Lanjut, sebelum kita tembak clear panelnya, kita bersihin dulu pakai degreaser. Nah, tujuannya sekali lagi biar panelnya bersih dari segala kontaminan alias pengganggu jalannya kesuksesan kita nembak clear coat ataupun cat. Nah, pengganggunya ini berupa apa? Bisa oli, bisa minyak, atau kotoran lain yang dia tidak senyawa dengan material yang bakal kita tembakin. Nah, beberapa teman-teman dari video yang sebelumnya ada pertanyaan pakai degreaser merek apa? Kita pakai Top Gloss. Ini degreaser produksi dari distributor Axalta, ya sebangsa Speedhacker gitu, untuk area Jawa Timur. Nah, kenapa kita pakai ini? Kebetulan harganya masih terjangkau dan masih bisa dipakai kerja dengan optimal. Kebetulan juga ada toko dekat sini yang jualan ini produk, jadi kita tidak perlu ribet order lewat online. Nah, oke, lanjut. Untuk spray gun yang kita pakai ini si Ceketer nozzle 0,8. Jadi ini H2000 nozzle 0,8. Setting kita buka serba pol, pattern dibuka pol, jarum dibuka pol, anginnya juga kita coba dibuka pol. Jadi kita ndak ngerti ini pakai pressure berapa bar, berapa PSI, ndak ngerti. Intinya ini kita pakai mode barbar buat happy sebagai obat penasaran dari rasa ingin tahu kami. Ketika kita pakai mode begini, kemudian material yang ditembakin tanpa dikasih thinner dengan kekentalan yang cukup tinggi, apakah tetap akan bisa dapat hasil yang layak konsumsi? Nah, ngomongin impresi saat joget, ternyata kombinasi clear coat yang ini dengan kekentalannya, kemudian ditaruh di spray gun si Ceketer dengan nozzle 0,8 ini, waduh, termasuk ini kalau boleh jujur nyesel. Kenapa nyesel? Sulit banget coy. Jadi teman-teman bisa lihat ini saya coba nembaknya sampai sedekat mungkin, terus juga mau gerak lebih cepat itu rasanya tidak memungkinkan juga. Kenapa? Karena fluid output atau cairan yang keluar dari spray gun ini berasa kayak lemot banget gitu keluarnya. Kalau kita kasih geraknya cepat, itu langsung kelihatan kayak kayak ndak nutup gitu clear coatnya, karena ya memang jumlah cairan yang keluar dari spray gun itu dia kecil. Mungkin ya karena cairannya kental, nozzle-nya kecil, jadi ya jos gandos ini. Ditambah lagi panelnya dia warnanya terang. Umpama ini warna gelap gitu, kita masih bisa lebih mudah ngontrol hasil tembakannya kayak gimana, karena bisa langsung kelihatan kontras antara panel yang sudah kena timpa dengan ideal dengan panel yang belum tertimpa material, belum ketimpa pernis dengan cukup ideal. Nah, tapi kalau untuk warna terang gini, waduh, sulit ini kita ngelihatnya. Sampai ya kita usaha hati-hati, semoga tetap bisa dapat hasil yang maksimal dengan kondisi skenario kerjaan macam begini. Ya ini salah sendiri sih ya. Isengnya kebangetan mungkin. Tapi ya gimana lagi, kita penasaran. Kalau ndak dicoba, ndak dijalani, ya tetap akan jadi sebuah misteri. Nah, kalau sudah kita cobain gini, seenggaknya kita bisa cerita ke teman-teman, kita bisa berbagi pengalaman kekonyolan ini
kira-kira ada gambaran kalau memaksakan kehendak dengan cairan sekental ini, kemudian nozzle-nya sekecil ini, itu kayak gimana hasilnya. Nah, nanti kita coba lihat hasil setelah ditembakin ya. Yang jelas ini jujur kita struggle kalau bahasanya Kang Bule ya, kesulitan banget. Kesulitannya kenapa? Karena kita mesti bisa benar-benar kontrol untuk bisa dapat tembakan yang serata mungkin dengan kondisi panelnya warna cerah. Di sisi lain seperti yang teman-teman lihat, ini kayak apa, kabutnya itu kayak ndak keluar ya dari spray gun, sampai-sampai kayak ndak ada overspray. Jadi biasanya kalau kita nembak pernis dengan angin yang cukup kenceng, pressure yang cukup tinggi, kita bisa lihat overspray itu lari kemana-mana. Nah, cuman karena ini cairannya kental banget, jadi overspraynya hampir kayak ndak kelihatan gitu. Jadi biasanya kayak kebakaran hutan, ini apa, kabut overspray minim banget. Jadi kalau ngomongin transfer efisiensi, sebenarnya ini luar biasa irit. Jadi material yang kita tembakin itu hampir sedikit banget yang terbuang. Kayaknya mesti di cari wangsit ini, kira-kira gimana kita tetap bisa dapat aplikasi dengan cairan sekendal ini tapi hasilnya sehalus mungkin. Nah, jadi mungkin ini kekonyolan step awal. Berikutnya, meskipun ini kita ngerasakan susah ya, mungkin kita akan coba skenario kerjaan begini dengan pakai spray gun, entah mungkin yang ini tapi dikasih nozzle 10, mungkin pakai yang spray gun kemarin kita pakai tempur dengan Kang Coli ya toh, pakai si imigran gelap. Dia sama-sama H2000 tapi nozzle 10. Impresinya kayak gimana, dan mungkin nanti kita bakal coba pakai si Sagola Mini X-Tech 475 nozzle 10, kira-kira kayak gimana. Atau mungkin juga next kita bakal iseng coba tembak pakai si Mini Jet, jadi pakai SATA Mini Jet 4400 nozzle 1,2 RPSR. Kira-kira apakah se-struggle pakai si ceketer ini dengan nozzle cuma 0,8 ataukah dia bakal bisa lebih menyenangkan. Nah, semoga nanti ada kesempatan, ada panel yang bisa dijadikan istilahnya kelinci percobaan. Oke, balik lagi ke soal teknis aplikasi. Nah, jadi karena ini kita nembaknya ndak boleh terlalu basah banget, karena nanti ketika kita nembaknya terlalu basah banget langsung tebel saat itu juga sangat mungkin hasil tembakan akan kelihatan ngebubur. Jadi ada kelihatan kinclong tapi teksturnya dia kelihatan kayak tembem gitu, ndak enak dilihat. Nah, ini kita usaha untuk hindari hasil kerjaan yang seperti itu. Karenanya dengan kondisi tingkat kesulitan macam begini, kita tetap usahakan hasil tembakan bisa rata, tipis dan tipis prosesnya, biar hasil bisa tetap kelihatan seger, ndak tembem. Nah, karenanya ini ritme kita usahakan secepat mungkin, tapi dengan pertimbangan tetap ngimbangi kemampuan spray gun ngeluarin materialnya. Karena kalau geraknya terlalu cepat juga nanti hasil tembakan akan dia ndak bisa kenyang, malah kelihatan kayak apa ya, kayak masih kering gitu, masih, jadi ndak mau kelihatan padat rapet gitu hasil tembakannya. Karenanya ini benar-benar fair, kita ngerasakan sulit ini sulit, jangan tiru pokoknya ya, kecuali teman-teman siap untuk mumet macam kayak kami. Jadi ini belum ngerti. Jadi pas waktu nembak ini dengan hasil tembakan yang saat itu kita lihat, sebenarnya kita sudah secara mental gitu kayak down. Aduh, ini nanti mesti ngulang apa ndak, karena hasil tembakannya
saat kita lihat langsung setelah material nempel ke panel itu kelihatan kayak dia masih kelihatan kering, terus kemudian juga kelihatan ngejeruk gitu. Kalau sampai clear coat-nya dia ndak punya flow time yang cukup bagus, alias dia ndak mau lumer ke panel dengan lumer yang cukup bagus, alias misal clear coat-nya terlalu cepat kering banget, ini nanti bakal jadi a nightmare istilahnya, jadi mimpi buruk. Kita bakal besok terpaksa ngamplas dan ngulang nembak clear coat lagi. Tapi ya ndak apa-apa, kalau ndak diterjang gini, rasa penasaran akan tetap jadi sebuah misteri. Tapi kalau sudah dijalani, seenggaknya misteri sudah terkuak. Apakah kita boncos ataukah kita masih bisa senyum, we don't know. Kita lihat setelah aplikasi. Itu yang terbersit di benak kami saat joget yang kali ini. Asli, ini benar-benar pusing. Jadi sampai kita lihat beberapa kali mana bagian yang dia kelihatan masih kurang optimal, yang ada di spot titik tertentu, mungkin karena kita konsentrasinya lagi kurang bagus, lagi ada konslet dikit, akhirnya ada yang terlihat kurang rata. Nah, waktu kita jumpai bagian-bagian tertentu tersebut, ya mau tidak mau kita coba timpa ulang di bagian tersebut. Tapi tetap diusahakan jangan over tebelnya, karenanya ya ini dibilang sulit, super sulit. Ini cari penyakit. Oke, ini sampai nembak panel sekecil ini, jadi seukuran ini. Untuk yang biasa ngerjain panel mobil, ini masuk kategori panel yang nggak gede banget. Ini tadi sudah berapa menit? Biasanya kita aplikasi gini palingan ya cuman 2 menit. Kalau misal pakai mode tanpa flash off alias one visit application, atau kalau bahasanya teman-teman one plug attack ya toh. Ini kalau pakai mode satset tanpa ada jeda antar lapis, palingan kita cuma butuh waktu 2 menit, bahkan ya kalaupun lebih lama pol 3 maksimal 4 menit lah. Cuman kali ini kita kayaknya tembus sampai 10 menit. Jadi saya sampai capek ini pegang spray gun, narik trigger. Gitu sampai capek. Bahkan di beberapa momen trigger ndak kita bikin tarik lepas, pencet lepas, ndak, tapi langsung pencet terus. Kita cuman ngandelin goyangan tangan untuk bikin area sambungan ndak kelihatan bergaris atau ndak kelihatan tebel banget. Jadi cuman ngandelin ayunan tangan untuk ya bikin area sambungan itu bisa nyambung tipis tapi tetap kelihatan rapi, imbang. Karena ya memang sudah capek ini nonstop 10 8 menit ya, atau bahkan 10 menit lebih kita coba aplikasi dengan mode ini, dengan spray gun ini, pakai clear coat yang 41 sekental ini, tanpa pakai thinner, bener-bener menyiksa. Bahkan yang di bagian frame ini, yang kecil-kecil ini, pas kita tembak kayak ndak keluar kinclongnya gitu, sampai akhirnya butuh dilambatin ritmenya, butuh istilahnya dicecar di poin yang itu untuk bisa dapat kelihatan kenyang, tapi tetap pengennya ndak over kenyangnya. Jadi mungkin teman-teman baru ngebayangin udah mumet ya. Nah, ini udah selesai, tapi ketemu ada 1-2 spot bagian yang terlihat masih kurang kenyang, ya terpaksa kita tembak lagi. Nah, ini tinggal cek recheck, ternyata sudah cukup dan hasilnya oke lur. Ini setelah ada jeda sekitar 4 jam sehabis kita tembak panelnya. Nah, ini pernisnya sudah lumer, meskipun
tadi setelah kita tembak itu saya juga deg-deg ser. Jadi kelihatan apa kayak kasar banget gitu jeruknya. Cuman karena nembaknya relatif cukup kenyang, akhirnya ini pernis dia mau gerak lumer ke permukaan panel dan sekarang sih setelah dia kering lumayan ya, jadi jerukannya lumayan. Jadi tadi kita nembak itu memang pengen iseng, kira-kira kalau pakai spray gun nozzle 0,8 cap seketer dipakai kerja berat macam begini mampu apa enggak. Ternyata hasilnya dapat seperti ini. Ini mohon maaf warnanya sulit banget kita dapat view, dapat istilahnya dapat rekaman yang menunjukkan permukaannya secara real kayak gimana, karena warnanya cerah banget. Jadi kameranya mumet iki. Nah kurang lebih kita dapat macam begini. Ini udah kering. Nah, misal di tepuk gini dia udah ndak nyeplak sidik jari. Ini tadi kita tembak 2 lapis dari awal, diusahakan kenyang. Terus ngomongin flash off ya, ndak ada flash off yang memang sengaja kita nunggu antar lapis gitu, ndak. Jadi flash offnya cuma sekedar nembak dari sisi yang pertama lanjut sampai terakhir, habis itu balik ke sisi yang pertama lagi. Ini kalau ngomong fair untuk kebutuhan teman-teman yang main motor, harusnya dia kurang halus jerukannya, masih kelihatan agak gede-gede ombaknya. Terus karena spray gunnya mungkin ya, atau mungkin operatornya jadi spray gunnya tadi angin sudah saya usahakan dibuka pol mentok, tetap aja dia berasa berat, nggak mau nggak mau kayak kenceng gitu anginnya. Oke, ini tadi ada tamu datang pegang-pegang nanti terpaksa yang ini diamplas dipoles. Nah jadi pas pakai spray gun yang ini tadi berasa berat banget. Nah ini lumayan menggambarkan, terasa berat banget. Saya paksa jarak tembaknya dibikin sedekat mungkin, tapi gimana caranya kita ndak dapat hasil tembakan yang over tebel yang kelihatan ngebubur banget. Ini sih pertama saya pakai produk ini dengan tanpa dikasih thinner sama sekali, terus pakai spray gun yang ini tadi. Pertama kali saya nembak yang tanpa dikasih thinner untuk produk yang ini. Tadi sih sempat struggle kalau kata Kang Bule ya, saya sempat kesulitan nyari gimana sih maunya ini spray gun ketika dikasih produk macam sekentel yang ini. Nah dapatnya kurang lebih begini, teman-teman bisa lihat, bisa nilai sendiri apakah ini masih layak atau enggak, apakah ini masih cocok untuk lanjut dikonsumsi ataukah harus diulang kerjaannya. Silahkan teman-teman cantumin di kolom komentar. Soal kenapa kita berani iseng kayak begini, karena ini panelnya kebetulan variasi truk, jadi ngomongin detail gitu ndak seberapa jadi ndak seberapa jadi pertimbangan. Yang penting kelihatan warnanya menarik, terus kelihatan kinclong, udah beres. Tapi kalau untuk kerjaan panel yang menuntut lebih detail, lebih rapi kerjaannya, mungkin kita ndak berani untuk iseng macam kayak begini. Dan karena ini kita juga masih nunggu proses panel yang lainnya, kalaupun ini tadi ada gagal dan nggak pantas banget kalau dikonsumsi hasil kerjaannya, kita bisa ulang lagi, masih ada waktu. Jadi misal besok dijemur seharian penuh, sore diamplas dan ditembak pernes lagi yang lebih encer untuk ngejar hasil jerukan yang lebih lembut, kita masih ada waktu. Cuman kalau misal ini tadi tidak dijalani kan
jadinya penasaran tomat loh. Kalau udah gini kita udah puas, udah nyobain, tes, perkara hasilnya kayak gimana ya urusan belakang. Kalau gagal ulang lagi gitu aja. Oke, sekian dulu lor perjumpaan kali ini. Jangan ditiru karena adegan konyol. Semoga ada guna dan manfaatnya. Semoga teman-teman dan kita semua diberikan kesehatan lahir batin, lancar segala urusan, berkah segala urusan, diberikan umur yang manfaat. Jumpa lagi di next kesempatan ya. Assalamualaikum.